Anda memiliki dua otak, dan keduanya tidak mampu saling berinteraksi dengan baik. Anggaplah pikiran Anda adalah sebuah mobil. Mari kita namai mobil kesadaran. Mobil kesadaran Anda meluncur di jalan kehidupan dan terdapat persimpangan, jalan masuk dan jalan keluar. Jalan-jalan di persimpangan ini melambangkan keputusan. Keputusan yang harus Anda buat saat Anda berkendara, dan semua itu menentukan tujuan Anda. Sekarang terdapat dua orang di mobil kesadaran. Otak pemikir, thinking brain, dan otak perasa, feeling brain. Otak pemikir melambangkan pikiran-pikiran sadar Anda, kemampuan Anda untuk melakukan kalkulasi, dan kemampuan Anda untuk memperhitungkan berbagai pilihan dan mengekspresikan ide-ide melalui bahasa. Otak perasa Anda melambangkan emosi, dorongan hati, intuisi, dan insting. Saat otak pemikir Anda menghitung jadwal pembayaran dalam tagihan kartu kredit, otak perasa ingin menjual semua harta benda dan kabur ke Tahiti. Kedua otak tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Otak pemikir bersifat hati-hati, akurat, dan tanpa prasangka. Bekerja secara metodik dan rasional, namun juga lamban. Ia membutuhkan banyak usaha dan energi, dan seperti otot, otak pemikir harus terus dilatih dan bisa ambruk jika terlalu lama diperas tenaganya. Otak perasa sebaliknya, sampai pada keputusan secara cepat dan mudah. Masalahnya, sering tidak akurat dan tidak rasional. Otak perasa juga kadang cari perhatian dan memiliki kebiasaan buruk gemar bereaksi berlebihan. Ketika kita mencari tahu tentang diri kita dan apa yang terjadi saat kita membuat keputusan, kita biasanya beranggapan bahwa otak pemikir sedang mengendarai mobil kesadaran kita, dan otak perasa sedang duduk di kursi penumpang sambil meneriakkan tempat-tempat yang ingin ia kunjungi. Kita tengah memegang setir, menyelesaikan tujuan-tujuan kita dan memperhitungkan jalan pulang. Sementara si otak perasa sialan asik melihat objek-objek yang kinclong atau seksi atau menyenangkan dan menyentak setir ke arah yang berlawanan, sehingga mobil berjalan melenceng ke lajur yang berlawanan arah, membahayakan mobil kesadaran orang lain dan mobil kita sendiri. Ini merupakan asumsi klasik, kepercayaan bahwa akal kita memegang kendali hidup kita secara penuh, dan bahwa kita harus melatih emosi kita untuk duduk tenang dan diam sementara orang dewasa sedang menyetir. Kita kemudian bertepuk tangan terhadap perilaku kekerasan dan penyanderaan emosi ini, dengan memberikan selamat pada diri kita karena telah berhasil mengendalikan diri. Tapi bukan begitu cara kerja mobil kesadaran kita. Ketika tumornya berhasil diangkat, otak perasaan Elliot dilempar keluar dari kendaraan mental yang sedang berjalan, dan dia sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik. Kenyataannya, mobil kesadarannya justru mangkrak. Pada para pasien lobotomi, otak perasa mereka diikat lalu ditaruh di bagasi di belakang mobil, dan itu hanya membuat mereka menjadi linglung dan malas, tidak mampu melangkah keluar dari tempat tidurnya atau bahkan berpakaian sendiri. Sementara Tom Waits memakai otak perasa setiap waktu, dan ia dibayar sangat mahal untuk mabuk di acara-acara talk show televisi. Jadi begitulah adanya. Ini kenyataannya. Otak perasalah yang mengendarai mobil kesadaran kita. Dan saya tidak peduli dengan seberapa ilmiahnya Anda atau berapa banyak predikat sarjana di belakang nama Anda. Anda adalah salah satu dari kita, Bung. Anda juga termasuk jenis robot berdaging
yang dipiloti otak prasa. Sama seperti kita semua, silakan simpan kata-kata Anda untuk diri Anda sendiri. Otak prasa menyetir mobil kesadaran kita karena pada akhirnya hanya emosilah yang menggerakkan kita untuk bertindak. Ini karena tindakan adalah emosi. Emosi merupakan sistem hidrolik biologis yang mendorong tubuh kita untuk bergerak. Rasa takut bukanlah hal ajaib yang diciptakan oleh otak Anda. Bukan rasa takut terjadi di tubuh kita. Terdiri dari perut yang mengencang, otot yang menegang, adrenalin yang terlepas, keinginan yang menderu akan ruang dan kekosongan di dalam badan Anda. Sementara otak pemikir eksis hanya di dalam jalinan sinaptik di balik tengkorak Anda. Otak perasa merupakan kombinasi kearifan dan kegoblokan yang ada di seluruh badan. Amarah mendorong badan Anda untuk bergerak, kecemasan menariknya mundur, kegembiraan mencerahkan otot-otot wajah, sementara kesedihan mencoba menyembunyikan eksistensi Anda agar tak dilihat orang. Emosi mencetuskan aksi, dan aksi mencetuskan emosi. Keduanya tidak terpisahkan. Ini mengantar kita pada jawaban yang paling jelas dan sederhana atas pertanyaan abadi. Mengapa kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang kita tahu seharusnya kita kerjakan? Karena kita tidak merasa menyukainya. Setiap permasalahan kendali diri bukanlah permasalahan informasi atau disiplin atau pemikiran, tetapi lebih merupakan permasalahan emosi. Kendali diri merupakan problem emosi. Kemalasan merupakan problem emosi. Suka menunda merupakan problem emosi. Ketidakmampuan meraih prestasi merupakan problem emosi. Kegelisahan merupakan problem emosi. Menjengkelkan. Pasalnya, permasalahan-permasalahan emosi lebih sukar ditangani ketimbang perkara-perkara logika. Ada rumus-rumus persamaan yang bisa membantu Anda menghitung tagihan bulanan untuk mobil sewaan Anda. Tidak ada rumus apapun untuk membantu Anda menyelesaikan hubungan yang buruk. Dan seiring pengetahuan Anda yang kini mulai terbentuk, mengetahui secara intelektual cara mengubah perilaku Anda tidak serta-merta mengubah perilaku Anda. Percaya pada saya. Saya sudah membaca sekitar 12 buku tentang nutrisi dan saya masih saja doyan mengunyah burrito sambil menulis ini. Kita tahu kita harus berhenti merokok atau stop menggunakan gula atau berhenti membicarakan kejelekan kawan kita di belakang. Tapi kita tetap melakukannya, dan ini bukannya karena kita tidak cukup tahu, tapi karena kita tidak cukup merasa nyaman. Problem emosional bersifat irasional. Artinya, permasalahan tersebut tidak bisa dimengerti dengan menggunakan penalaran, dan ini membawa kita pada kabar yang buruk. Permasalahan emosional hanya memiliki solusi yang sifatnya emosional juga. Semua ada di belakang kendali otak perasa. Dan jika Anda melihat bagaimana cara otak perasa menyetir, sungguh menakutkan. Sementara itu, di saat semua berjalan, otak pemikir sedang duduk di bangku penumpang sambil membayangkan dirinya memegang kendali penuh atas segala situasi. Jika otak perasa adalah sopir kita, otak pemikir adalah sang navigator. Ia memiliki bertumbuk-tumbuk peta menuju realitas yang telah digambar dan dikumpulkan sepanjang hidup. Ia tahu cara berputar balik dan mencari rute alternatif menuju destinasi yang sama. Ia tahu letak kelokan yang tajam dan di mana bisa menemukan jalan pintas. Ia tahu betul bahwa dirinya adalah otak yang cerdas dan rasional. Maka ia percaya bahwa seharusnya dengan kelebihannya itu dialah yang mengendalikan mobil kesadaran. Tapi biar begitu,
itu tidak terjadi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Daniel Kahneman, otak pemikir adalah peran pembantu yang membayangkan dirinya menjadi pahlawan, bahkan meski terkadang mereka tidak saling menyukai. Kedua otak tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Otak perasa menghasilkan emosi yang membuat kita tergerak untuk bertindak, dan otak pemikir menyarankan di mana tindakan itu harus dilakukan. Kata kunci di sini adalah menyarankan, karena otak pemikir tidak dapat mengendalikan otak perasa. Ia mampu mempengaruhi, terkadang dengan sangat kuat. Otak pemikir dapat meyakinkan otak perasa untuk mengejar jalan baru menuju masa depan yang lebih baik. Untuk berbalik arah ketika ia membuat kesalahan, atau mempertimbangkan rute-rute teritori baru ketika ia diabaikan. Namun otak perasa keras kepala, dan jika ia sungguh ingin menempuh suatu tujuan, ia akan bergegas mengarah ke sana. Tidak peduli berapa banyak fakta dan data yang dikumpulkan oleh otak pemikir. Psikolog moral Jonathan Haidt mengumpamakan dua otak tersebut sebagai seekor gajah dan penunggangnya. Si penunggang bisa mengarahkan dengan halus dan menyetir gajah ke arah tertentu. Tapi pada akhirnya sang gajah tetap pergi kemana yang ia mau.